أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bersyukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, hari ini hari Sabtu, jadwal kita untuk belajar hafalan. Kemarin kita sudah surat An-Nas. Ya. Kenapa dimulai lagi dari An-Nas? Pertama saya berharap Bapak sekalian ketika membaca surat-surat ini, karena surat yang sering dipakai dalam sholat ya, saya yakin kita sangat jarang kalau sholat sendiri terutama membaca surat-surat yang panjang. Biasanya kita akan membaca surat-surat yang pendek ini. Maka kita memastikan bacaan surat-surat pendek ini sudah benar ya, sudah benar bacaannya, minimal untuk ukuran yang saya pahami gitu. Kemarin di surat An-Nas yang perlu diperhatikan adalah beberapa gunnah. Jadi karena hampir semua ujungnya adalah ada alif lam samsiah, yaitu nun bertasydid, maka setiap nun bertasydid bacaannya harus dengung ya. Qul a'udzu birabbin nas. Karena biasanya ujiannya bukan ujiannya, bawaannya kalau di ujung teh pingin segera beres. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan gitu ya. Nah, padahal harusnya setiap nun bertasydid harus ditahan sampai dengan maksimal 3 harokat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang kita masuk ke surat Al-Falaq. Kemarin sudah Al-Falaq? Oh, nah, sekarang Al-Falaq ya. Baik, silakan dimulai dari Pak Hasyim, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffasati
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sya, semua sya'nya sya besar. Kemudian nafa, ta, pakai ta. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من
A'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri wa min syarrin nafas wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak sekalian, dibuka Al-Qur'annya, kita lihat ya, sambil Bapak-bapak pahami dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, pertama ingat sama dengan kemarin surat An-Nas. Kalimah qul. Ya, qul itu pakai qaf bukan pakai kaf. Qaf dari mana makhrajnya? Qaf dari pangkal lidah. Jadi ujung lidah yang bagian dalam. Qa. Ya, qa. Jadi naik ke langit-langit. Tapi tidak di tenggorokan. Kalau di tenggorokan bunyinya bakal jadi qul. Ya. Suka ada yang baca qul gitu ya. Salah itu tidak. Jadi bukan di tenggorokan tapi di ujung lidah bagian dalam. Qul gitu. Makanya mulutnya dibuka. Qul. Bukan qul tapi qul. Jadi mulutnya terbuka, baca dari dalam. Qul. Ya. A'udzu birabbil falaq. Qul a'u ya. Jadi a baru ain.
Qul a dari mana? A ya, dari ujung tenggorokan ya. A ujung tenggorokan bagian bawah. Qul ain dari mana? Tengah tenggorokan. Jadi ujung lidah masuk lagi ke dalam alif, baru naik ke tengah tenggorokan. Qul a'udzu gitu kan. Jadi a-nya alif, a. Qul a'udzu, zu ujung lidah kena ke ujung gigi. Qul a'udzu birabb, tasdidkan. Birabbil falaq. Fa ujung gigi atas kena ke tengah bibir bawah. Jadi bagaimana ngucapinnya? Falak. Falak. Kenapa? Makanya fa itu diantara sifatnya adalah apa? Ada hamas kalau dia sukun, kemudian ada mahmus. Mahmus itu lawannya jahar. Kalau jahar itu jelas dan tidak mempunyai desis, ya, tidak ada napas yang berjalan. Kalau fa itu selalu ada mahmus. Mahmus itu desisan, jadi napasnya itu keluar. Makanya fa kan ada napas yang keluar. Coba aja Bapak ujung giginya kena ke sini, fa. Makanya bukan bibir dengan bibir. Makanya bisa didengar orang yang baca fa bibir dengan bibir itu tidak ada desisan. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq nyebutna oge. Ya. Padahal bukan palak tapi falak. Jadi falak fa gitu. Ya. Jadi coba aja, beda sekali. Jadi orang yang baca palak, jadi dengan bibir ya palak, dengan falak beda. Gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qafnya balik lagi pengucapannya di ujung lidah dalam, maka bakal mantul. Falaq. Gitu kan? Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ihfa. Ya. Min syarri ma khalaq. Ihfa panjang, kemudian sya. Ya, sya. Sya itu dari mana? Tengah lidah, kena ke langit-langit. Sya. Ya. Jadi kedengaran syar tas din. Min syarri ma khalaq. Kho dari mana kho? Ujung tenggorokan bagian atas sama dengan gho. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri gho. Nah, sama ini teh dengan syar khalaq, gho sama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin, ingat tasdid tetap ya. Wa min syarrin. Nah, nun tasdid sekali lagi ingat panjang disebut dengan gunnah.
wa min syarrin, 3 harakat, wa min syarrin tasidna naf, ingat sekali lagi fa naf, jadi alirkan nafa gitu ya. Nafasa, sa ujung gigi ujung lidah kena ke ujung gigi depan. Nafasati fil uqad, tifil sama pakai ujung gigi kena ke tengah bibir bawah. Fil uqad, uqad ain, uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Antu lagi. Ya. Nah, jadi sekali lagi, pertama di sini yang harus diperhatikan benar-benar adalah makhorijul hurufnya. Ya. Karena di sini mah Pak sangat jelas kalau di sini ada kesalahan makhraj. Contoh huruf sya itu kedengaran sekali kalau orang baca pakai sin biasa atau pakai sa. Karena hampir semua kecuali nafasa ya, itu pakai sya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri, pakai sya. Ya. Kemudian qalqalah memantul. Semua ujung ayat memantul. Jadi kalau ada yang membaca tidak memantul, kedengaran. Dah semua ini mah qalqalah. Khalaqa. Ya. Waqab, uqad, hasad. Nah, mantul semuanya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ah, itu kan kedengaran sekali salahnya. Gitu. Selebihnya memang hukum-hukum tajwid yang boleh jadi selama ini jarang diterapkan sehingga orang bisa jadi lupa. Seperti apa? Seperti fa, mil gitu ya, wa mil. Nah, itu biasanya orang karena lagunya juga biasanya tidak mendukung untuk bisa dibaca nyaman. Hari ini berbeda. Ya. Hari ini tidak bisa belum tentu nyaman ketika bicara. Orang biasa begini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarr, kan gitu. Harusnya min gitu ya. Min syarri ma khalaq wa min, harus gitu. Jadi jangan sampai hanya wa min syarri. Samarnya benar tapi panjangnya tidak ada. Ya. Kemudian syarrin, nah syarrin itu harus ditahan. Nah, biasanya kesalahannya ada di sini. Rata-rata orang tidak didengungkan, tidak dipanjangkan. Baik, sekarang yang di rumah dulu. Pak Aris, silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
min syarri syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, nanti dibenarkan lagi, diluruskan lagi Paris. Wa min syarri itu semua pendek ya. Wa min syarri ri-nya itu pendek semuanya. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin. Nah, kecuali itu panjang dengung. Selebihnya ri-nya itu tidak boleh. Wa min syarri, jangan panjang, harus pendek. Wa min syarriha. Baik, silakan Pak Nanang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati Panjang. Wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. ya. Mohon Pak Nanang, ingat ihfa-nya panjang ya, 3 harakat. Ya, makasih Ustaz. Ya, Pak Deden, enggak. Baik, langsung live nih kalau Mangga Pak Nanang. Lanjutkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati bil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Nuhun Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, saya satu kali, Bapak satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, satu kali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba Mas Parmin ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qafnya Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, bagus ayat 2. Min syarri ma khalaq. Ya, pada dan ayat 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri. Nah, tasdid. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, Pak. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ayat 1 lagi. Ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri ya. Wa min syarri hasidin. Haknya hap kecil. Wa min syarri ha kecil. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ha ujung apa? Ha itu tengah tenggorokan. Ha. Dari sini nih. Ha. Ya. Nah, gitu. Wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad. Nah. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Min syarri ma khalaq.
Ya, Pak Deden. Silakan baca Pak Deden. Ayat 3. Yuk, mangga Pak Deden. Halo. Ya, silakan Pak Ya, Deden. Ustaz, halo. Ya, Pak Deden. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin, idharkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, terusin Pak Deden, karena tinggal Pak Deden. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ya, baik. Pantulan ujung semua masuk ke qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu pantulannya besar, sehingga tidak ada yang kecil. Jadi falaqo, kholaqo, waqob, hasad, uqod. Jadi mantuannya semua kedengaran karena kubro. Beda dengan qalqalah sugro. Kalau sugro kecil, ya. Karena ini di akhir, ya, di akhir ayat semuanya, sehingga semua pantulannya masuk ke qalqalah kubro, qalqalah yang besar. Makanya ketika Bapak baca pantulan jangan ragu, jangan ditahan. Falaka, gitu ya. Falako, itu pantulkan saja. Kholaqo, gitu ya. Kedengaran. Hasad, gitu ya. Baik, saya satu kali lagi, Bapak-bapak satu kali lagi. Ingat, Pak Heri koreksinya di H. Ada H, ya, H besar. Kalau H besar itu ujung tenggorokan yang bawah bertemu dengan dada, makanya ngucapinnya H. Tapi kalau H kecil di sini, H. Sehingga Pak Heri ngomong H. Kan tuh, H, tuh gitu. H, gitu ya. H. Hasad, ya. Hasidin, hasidin, ya, bukan hasidin tapi hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, saya terjemahkan ya biar tambah khusyuk. Jadi kalau terjemah itu biar Bapak bisa tambah khusyuk sholatnya.
Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ya. Jadi ini teh doa. Makanya kalau tidur disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasul, diantaranya membacakan 3 surat terakhir ini. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul huwallahu ahad. Jadi Qul katakan, a'udzu aku berlindung, birabbil falaq, ya, dari Tuhan, ya, atau kepada Tuhan, bi berarti kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan atau keburukan makhluk, ma khalaq jadi makhluk atau yang diciptakan. Wa min, dan dari syarri keburukan, ghasikin malam, idza waqab apabila telah gelap gulita. Wa min syarri, dan dari keburukan, an-nafasati fil 'uqad. Ya, nafasa itu wanita-wanita tukang sihir, fil 'uqad yang menghembuskan pada embun-embunan, buhul-buhul. Ya, ubun-ubun. Wa min syarri, dan dari keburukan, hasidin. Hasidin itu pendengki, tukang hasud. Ya, hasad. Ya, idza hasad apabila dia dengki. Makanya ini doa, ya. Ayat ini doa atau surat ini doa. Maka bagus kalau bapak-bapak menjelang tidur atau ada waktu senggang baca doa ini. Karena setiap hari bisa jadi kita tuh ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang berniat buruk. Makanya salah satu manfaat atau keutamaan baca surat ini, salah satunya kalau ada yang mau berbuat buruk kepada kita, Allah akan melindungi. Salah satunya sihir. Jadi sihir tuh ada, makanya di ayatnya ada. Tukang sihir teh aya, makanya di ayat Al-Qur'an ge aya. Nah, teluh tuh masuk kepada sihir. Jadi bahasa orang teluh tehnya asli nama sihir. Dari mana sihir itu ada? Dari dengki. Ya. Jadi orang dengki, ya, ngewa ka orang, maka bagaimana meluapkan kebenciannya? Salah satunya dengan sihir. Maka sok orang cenah dikirim teluh cenah. Eta teh disihir, ya, ngirim sihir. Sihir teh banyak macamnya. Siapa yang melaksanakan? Setan. Kenapa ada orang yang kena sihir? Izin Allah, tapi tidak ridho Allah. Tapi diizinkan, makanya kena. Nah, Rasulullah pernah kena sihir, ya, pernah Rasulullah kena sihir. Artinya apa? Izin Allah. Itu. Jadi sihir itu karena kedengkian. Kenapa orang jadi mengirim sihir atau mengguna-guna? Cek orang kita sok aya guna-guna teluh terus naon deui? Santet. Nah, itu bahasa kita. Da bahasa Al-Qur'annya mah sihir. Ya.
Nah, jadi setan yang melaksanakan, atau jin lah bahasa kitanya ya, jin yang melaksanakan. Ya mun cek urang mah teh, cek nu ngewa teh. Cenah saya ngewa ka Pak Heri. Kumaha tuh? Sing bareuh beuteungna cenah. Barang tuh nasi kuning. Jadi macam-macam. Nah, itu kerjasamanya dengan setan atau dengan jin yang tidak beriman kepada Allah. Makanya bagus doa ini sering dibacakan, termasuk surat An-Nas kemarin. Ya. Itu. Dan kalau kita minimal bukan harus diterjemahkan kalau dalam sholat, tapi minimal paham dengan yang dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Bapak teh kebayang makna dari itu teh, nah itu akan menambah kehusuan dalam sholat. Ya, bukan menghafal, tapi memahami dengan apa yang dibacakan. Nah, itu akan menambah kehusuan. Karena ini ruhnya. Jadi ruhnya itu ketika paham dengan apa yang dibaca, itu ada ruhnya. Ya, saya sering mencontohkan, orang biasanya kalau ngobrol atau tausiah itu beda antara ruh dengan lisan. Jadi Bapak kalau mendengarkan ceramah tuh ada dua Pak, ada yang hanya terdengar ke telinga, ada yang kedengaran sama ruh Bapak, ke hati. Makanya kenapa ada orang yang mendengarkan tausiah gitu ya sampai meneteskan air mata. Nah, itu didengarnya dengan ruh. Karena bisa jadi yang bicaranya juga pakai ruh. Karena bicara tuh sama, Bapak ngobrol, ada yang pakai ruh, ada yang tidak. Kalau ngobrol lisan mah jika ngobrol Bapak ngobrol biasa. Biasa we gitu, hanya kedengaran tahu sih. Tapi kalau ruh mah kerasa ke hati. Gitu. Nah, sama baca Quran itu ada yang dengan ruh, ada hanya dengan lisan. Makanya kalau lisan mah kedengarannya hanya telinga Pak. Karena kan lahiriah. Jadi telinganya normal keneh kadangu. Tapi kalau bicara batin ke hati. Gitu. Ada orang yang dengar baca Quran tengarti, tapi sampai ke hatinya. Gitu. Kerasa ya sama dengan ngobrol, dengan dengar ceramah. Kalau kita dengar ceramah hanya terdengar telinga aja, oh iya gitu, terdengar aja. Nah itu baru sampai lahiriah. Tapi kalau sudah masuk ke batin, itu kerasa getaran ke hatinya. Gitu. Nah makanya salah satu untuk menghidupkan ruh adalah dengan paham atau tahu makna dari apa yang dibaca. Ada orang yang dalam kondisi susah, ada orang yang kondisi bahagia. Itu kan yang ngerasakan susah jeung bahagia sedih teh ruh Pak. Ya. Jadi mata itu mewakili saja, air mata itu mewakili suara batinnya. Jangan Bapak sampai meneteskan air mata karena sedih, tah tetesan air mata teh mewakili ruh Bapak yang sedih gitu. Makanya apa masih nek disedih-sedih ge lamun batin teh sedih mah mau keluar cipanon. Ya Allah. Abdi teh gitu. Kajen teuing bahasana rek disedihkeun iku kumaha moal kaluar air mata. Kenapa? Daruhnya tidak sedih. Tapi Bapak teu nyarios ngabayangkeun kieu. Tapi di ruh, di batin. Maka teu karaos ku Bapak geuningan cipanonan. Ah gitu. Batin. Ya. Makanya saya seringkali ya kalau lagi nyupir tiba-tiba nah keluar mata sedih. Ketika ingat ke Azmi gitu ya lagi nyupir tiba-tiba ingat ke Azmi gitu. Terbayang kerasa ke hati ketika dia ngomong kayak gimana gitu ya. Gak kerasa tuh teh nangis. Artinya apa? Tetesan air mata tuh mewakili batin kita. Sama ada orang juga yang meneteskan air mata karena bahagia. Jadi saking senangnya gitu batinnya, saking bahagianya biasanya meneteskan air mata juga. Mas ketika tiba-tiba dapat informasi anaknya lulus gitu atau keterima di mana di sekolah yang menurut Mas teh bagus gitu. Kan
ada kebahagiaan, atau begitu kita dengar anak kita hafal 1 juz gitu. Bari melongkak anak saking bahagianya menetes air mata. Kenapa? Batin yang bahagia. Nah, makanya ini nyambung dengan yang ingin saya sampaikan pagi ini tentang kunci kebahagiaan tuh sebenarnya mah ada di hati, Pak. Punten ya. Salah kalau orang hidup di dunia pingin bahagia terus gitunya, atau pingin sesuai dengan yang kita inginkan terus. Mustahil, Pak. Mustahil. Dunia itu bukan tempat kebahagiaan. Artinya bukan tempat kebahagiaan yang selamanya. Di dunia. Karena Allah udah ngatain, wa mal hayat wa ma ya qaumi hadihi ya hadihi dunya mata. Wahai kaumku, innama hadihil hayatud dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Innama hadihil hayatud dunya mata. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat hiya darul qaror. Qaror lain kolor. Ya, pakai ro dua-duanya, qaror. Artinya apa? Dia kehidupan yang selama-lamanya, yang kekal. Jadi lamun bapak di dunia punten enak bapak kerja teh hayang untung terus gitu, mustahil. Bapak gaduh jabatanan hayang terus jadi pejabat, mustahil. Kenapa? Dunia itu mata, tempat sementara. Maka lamun seneng pasti sementara, lamun sedih oge sementara. Semua dunia itu hanya begitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Saya teh pingin walaupun menang kasusah tapi pingin tenang. Kan kuncinya begitu, Pak. Masalah ada, tapi gimana caranya biar masalah itu bikin saya stres? Ya tenang aja, biasa aja, bahagia aja, nggak apa-apa. Nah, bisa itu ketika hati. Jadi bisa menyikapi semua yang ditetapkan oleh Allah. Kalau hari ini bahagia, kalau hari ini sedih, kalau hari ini diberi lapang, hari ini diberi sempit. Nah, bisa bahagia, bisa tetap tenang, tergantung hati menyikapinya, Pak. Jadi kuncinya ada di sini. Maka 4 kunci yang bisa ngebahagiakan itu. Ya, 4 kunci hati bisa membahagiakan. Apa? 1. Kalau ikhlas melakukan amal, pasti bahagia. Jadi bapak banyak aktivitas, punten Pak, banyak aktivitas itu belum tentu bisa bikin tenang dan bahagia lamun teu ikhlas. Sok berapa banyak orang nu hayang sibuk, aing geus dibere sibuk luh lah. Luh aing capek hayang tah. Padahal kamari mah hayangna sibuk. Maka sampai kapanpun orang yang tidak ikhlas tidak akan pernah bisa bahagia. Makanya kunci bisa bahagia, bisa tenang itu Pak puntennya lain loba harta, lain loba aktivitas, bukan, tapi bisa ikhlas ketika beramal. Amal apapun yang Bapak lakukan, kalau dasar hatinya ikhlas, maka Bapak bakal tenang. Salat tenang lamun ikhlas. Baca Quran tenang kalau ikhlas. Pergi kerja maka tenang lamun ikhlas. Apa itu ikhlas? Ada yang tahu ikhlas apa? Ridho, lebih ke Berharap Allah. Terus apa lagi? ya ridho kepada Allah. Ya, ridho kepada Allah. Jadi ikhlas itu kalau secara bahasa kan bersih. Bersih. Kemudian apa lagi ikhlas itu? Murni. Jadi hati itu bersih dari niat, harapan apapun kecuali hanya ada Allah saja. Pak Heri, mani rajin-rajin teuing kerja teh karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah tuh senang kepada orang yang sungguh-sungguh.
Jadi bukan meh loba duit, bukan. Kalau masih karena pingin loba duit pasti mau tenang Pak. Sabab bisa jadi orang pas rajin kerja duitna eueuhan. Tapi lamun karena Allah tetep we Allah mah aya. Nah gitu. Makanya orang yang ikhlas itu pasti ketemu dengan ketenangan Pak. Ya. Satu, hati ikhlas kalau beramal. Dua, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Punten Pak, setiap hari teh orang teh diberi nikmat, tapi kunaon orang masih kena loba lah karena can syukur. Bangun tidur, badan masih bisa bergerak, mata masih bisa melihat. Berapa banyak orang bangun tidur teh luhlah kene ente bahagia gitu, padahal fisiknya sehat karena gara-gara teu boga duit atau gara-gara hari ini harus init gawe. Aduh tunuh kene. Kenapa tidak tenang, tidak bahagia? Karena kurang syukur, Pak. Jadi yang membuat kita tidak nyaman hidup teh sebenarnya mah salah satu faktornya karena hatinya kurang syukur. Lawan syukur kufur. Kalau syukur ditambah nikmatna, mun kufur diazab. Makanya mohon maaf, orang yang diberikan oleh Allah apapun kalau kufur tidak akan pernah bikin tenang. Punten panu koruptor tehnya itu teh kufur. Makanya tidak pernah tenang padahal loba duitna. Cek orang mah sok bapaknya mun ayeuna ngabayangkeun gaji 100 juta. Bayangkeun ke bapak, gaji 100 juta. Jigana mun urang gaji 100 juta da can menang teh nu kabayang urang bakal tenang nya. Terus tuh. Urang mah gaji 100 juta mah geus pokona mah kieu we urang tiap bulan dan can. Ya. Bisa bapak tenang bisa, lamun bapak ada syukur. Dan teu sampai 100 juta ge Pak, lamun hatena syukur mah tenang we. Ya orang nu teu boga gaji punten. Teu boga gaji Pak, tong boga 100 juta. Ya, 1 juta ge henteu, 500.000 ge henteu da teu boga gajihan, da tara gajihan. Hanya gitu ada yang nyuruh baru dapat rezeki, dapat uang. Gak ada yang nyuruh, ya dia biasa aja. Tapi dia bahagia. Kenapa? Berarti lain masalah duit atau gaji gede lain Pak, tapi masalah hatena penuh syukur. Makanya para ulama, para kiai, orang-orang yang bisa mempraktekkan syukur lihat oleh Bapak, gaji di mana Pak? Gajian di mana? Rata-rata kiai ulama itu boga pasantren tapi terjelas sugan gaji kiai sabulan sakieu, gaji petua santri sakieu, teu aya di pasantren kitu cok tingali Pak. Tapi kan eta Ustaz santri malayar, santri mayar sabaraha dipake mayar listrik mangan beak deui Pak. Di mana tuh eta kiai rezekina di Gusti Allah. Nah kiai betenang, hatena penuh syukur. Lain masalah loba duit. Saya tahu guru-guru saya di pesantren itu ya rata-rata punten saya bayar 15.000. 15.000 teh Pak pakai mayar listrik, pakai mayar cai ge beak Pak. Encan lamun asrama anu jebol runtuh naon kudu diomean, teu cukup eta duit ti santri. Neangan deui donatur, teu aya sugan hierarkina kiai gajihna sekian karena pimpinan pesantren, jelas teu aya di pesantren Pak. Tapi hebatnya dia bahagia we tiap pagi sugan. Duh santri urang teu boga duit preah ngaji teh. Henteu Pak. Ngajar we tiap pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar santri we. Dan dia tersenyum bahagia ketika santri-santrinya dapat ilmu, santri-santrinya pada sukses, seneng gitu. Da teu menta bayaran deui ka santri. Sugan kadarieu atuh santri nu geus sukses, ka dieu inget naon ka akang ye. Henteu Pak. Masya Allah. Jadi ternyata dia tenang bahagia tuh karena hatinya dipenuhi rasa syukur. Apa syukur itu? Selalu membuka nikmat-nikmat pemberian Allah. Makanya begitu bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bersyukur karena masih diberikan kesempatan, masih bisa hidup. Begitu mandi air, cek kerasa dingin, alhamdulillah ya Allah.
seger. Jadi hati teh bahagia dengan apa yang saat itu dia rasakan. Beda jeung nu kupur mah nu saat itu teu karasa mikiran nu cantang tuh we. Bari mani itu. Isuk kumaha duit eueuh aduh isuk anu nagih mandi tapi mikiran can Pak lain mensyukuri yang saat itu gitu. Makanya orang kufur mah selalu disibukkan dengan sesuatu yang belum pasti. Makanya bahasa azab teh bahasa azab teh tidak identik kayak di neraka eta mah geus jelas kayak mun geus Bapak karena maranaot eta mah nya. Di dunia teh Pak dibere azab teh. Salah satu bentuk siksa di dunia apa? Kegelisahan. Henteu tenang. Duit aya keneh, beas aya keneh, tapi gelisah we Pak, sieun teu dahar, sieun teu bisa mayar. Wah, gulang-guling gitu ya. Mohon maaf. Gitu. Makanya saya punten ya, saya secara pribadi sama belum bisa itu. Tapi yang saya rasakan pada dan punten, syukur saya tuh besar pada dan mun di lapang. Asli Pak. Saya di pikiran gitunya sepanjang pekan gitunya Pak Dimas sepanjang pekan. Yang membuat saya paling bersyukur kepada Allah ternyata di lapang bulu tangkis. Apa buktinya? Satu, saya tidak pernah mikirin hutang, mikirin besok kumaha enggak. Tapi saat itu saya bahagia. Asli lah. Makanya bisa jadi bapak-bapaknya beda. Ayat tukang mancing bisa jadi syukurnya yang paling penuh teh di saat dia mancing. Jadi itu ingat kana naon Pak, bahagia we lamun narik. Oh gitunya. Punten itu teh bisa bagian daripada yang harus diterapkan dalam sehari-hari sebetulnya. Jadi mun saya di lapang bulu tangkis bisa tersenyum, bisa mensyukuri, aduh alhamdulillah bahagia gitu. Harusnya mah ditarik itu teh meh naon. Da urang teh bahagia teh kan teu cukup saminggu sakali, malam minggu hungkul. Bagi saya pulang ke rumah, saya aya di masjid ieu, saya ngajar bapak-bapak kumaha carana saya tenang bahagia. Berarti saya harus memenuhi hati saya dengan syukur. Alhamdulillah hari ini bisa beramal soleh ngajarin bapak-bapak. Gusti mudah-mudahan dia jadi amal soleh ayeuna abdi maot gitu nanaon. Bahagia apa? Bukan beban. Jadi ketika waktu ngaji teh bukan beban. Kalau dalam hati ada syukur. Ya, tapi kalau bapak belum memasukkan syukur pasti beban. Apa beban teh? Haroream, gelisah, malas gitunya. Duh, Sabtu deui hafalan. Beban. Berarti can aya syukur dalam hatinya. Karena kalau syukur mah selalu alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah diberi kesempatan belajar. Alhamdulillah bisa nambah ilmu. Syukur, maka bahagia. Dan yang ketiga, hati dipenuhi sabar kalau diberikan ujian. Ingat kan kata saya tadi Pak, hidup teh moal selamanya ketemu dengan yang disukai aja. Enggak, mustahil. Mustahil selalu ketemu dengan kebahagiaan. Pasti bakal ketemu juga dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka kalau ketemu dengan yang diinginkan, syukur tadi. Kalau ketemu dengan yang tidak diinginkan, sabar. Maka orang akan tetap bahagia walaupun pas dibere anu teu sesuai. Kenapa? Hatinya penuh dengan sabar. Hayang lancar di jalan ternyata macet. Punten, siapa orang yang paling tenang di saat macet? Orang yang bersabar. Makanya kieu we subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Zikir we. Siapa yang paling menderita? Anu teu sabar. Kelo teh yang jalan ka mana deui teh nya. Polisi teh ka mararana, gaji we gararede, jalan diantepkeun macet kieu. Capek Pak, can mencetan klakson. Takdir Allah, lampu hejo. Ternyata mobil nu hareup mogok. Waduh, beuki ngagorowok eta Pak. Siapa dia? Orang yang teu sabar. Makanya Bapak saya pernah ngalamin sok. Nah, bener, kasiksa orang teh Pak siga kitu teh mun teu sabar teh. Tapi ketika Bapak hatinya ada sabar, apa yang Bapak rasakan? Tenang. Makanya saya bilang, sekarang corona, semua orang teh Pak hidup dalam corona. Siapa yang paling tenang di saat corona ini? Orang yang paling sabar. Siapa yang paling menderita? Nu teu sabar. Makanya nu teu sabar mah tiap poe ngomongna kasusah we.
Iraha euy corona teh eueuh nanya yang selieur aing hirup ya corona. Tapi orang yang sabar mah biasa we. Ya. Makanya bisa jadi Pak ujiannya sama, kasusahna sarua, tapi sikapnya beda-beda. Naon nu ngabedakeun? Hatena. Ada orang yang rumah tangga udah 10 tahun, sarua 10 tahun lama. Sama-sama belum diberi anak oleh Allah. Siapa yang akan ngomongnya enak, nyaman, hidupnya nyaman? Orang yang sabar. Siapa yang akan ngomongnya jelek? Yang tersabar, Pak. Ya, makanya saya katakan nih contoh yang real. Siapa yang akan bertahan dalam hafalan Al-Quran ini? Orang-orang yang sabar. Punten, bukan berarti saya mengatakan orang-orang nu areureun teu sabar, tapi bisa dipastikan gitu. Jadi siapa yang akan bisa menikmati hafalan surat-surat ini? Orang yang sabar. Dia sabar ketemu dengan kesulitan, kesusahan, karena ngapalkeun teh gampang. Siapa orang-orang yang akan berhenti? Yang tidak sabar. Tidak siap bertemu dengan kesulitan. Saya ngapalkeun teh geus eureun heula we ngajina saya mah. Eureun. Kenapa? Gak sabar. Makanya kunci ketenangan, kebahagiaan, keistiqomahan itu adalah sabar di saat bertemu dengan ujian. Karena ingat, hidup teh cek abdi ge moal sesuai dengan selalu yang kita inginkan. Moal Pak, punten moal. Nepi ka irah ge moal. Cek Bapak teh abdi mah ustad pokona hayang bungah terus. Moal Pak, isu pagi itu bakal diberi sedih. Hari ini Bapak bisa bersama dengan anak, besok anak bisa meninggal. Hari ini Bapak bahagia karena masih punya gaji, besok bisa bangkrut. Hari ini Bapak punya jabatan, besok Bapak bisa diturunkan. Artinya apa? Moal sesuai terus. Maka kebayang Pak, lamun teu boga syukur jeung sabar. Ya. Baik, terakhir kuncinya di hati. Kalau apa? Kalau hatinya selalu bertobat kalau punya kesalahan. Ya. Ingat, siapa suami yang paling tenang? Suami yang teu boga dosa ka istri. Tapi mustahil aya suami teu boga dosa. Pasti boga. Terus bagaimana biar tenang saya boga dosa? Tobat. Berarti kalau ke istri minta maaf. Jadi suami yang tenang teh kalau dia bersalah segera meminta maaf. Siapa suami yang tidak akan tenang? Anu tara tobat. Mun nyeun salah tara minta dihampura moal tenang. Panu kira-kira. Oh, Bapak ngabohongan istri. Nepi ka ayeuna teu jujur bahwa Bapak boga istri 2. Mantan nu baheula moal tenang nepi ka iraha oge tah setiap bunyi handphone itu. Kecuali jujur saja. Ya, kecuali jujur minta maaf. Bakal tenang. Mah, minta maaf. Minta maaf naon Bapak? Mama. Papa teh. So, maka tenang. Sebab apa? Tidak ada ketenangan kecuali ketika bersih dari dosa. Dan bikin kita gelisah teh Pak, punten Pak, karena kita membiarkan dosa itu terus ada, tidak mau ngebersihkan. Nu bikin Bapak teu nyaman teh kan lamun baju Bapak kotor, teu dicuci. Yang bikin Bapak teu nyaman teh lamun Bapak apal bau badan Bapak teu mandi. Terus tuh, so Allahu Akbar. Kebayang lah bau. Saya Bapak nggak bayangin selama sholat dah moal tenang, moal nyaman. Kenapa? Bapak nggak bayangkan Bapak wae bau, kumaha eta nu gigireun. Terus ini bener nu gigireun teh kieu we. Pasti Bapak teu nyaman. Nah, bayangkan itu teh seperti dosa, Pak. Kebohongan, ketidakjujuran, ya. Amarah dan lain sebagainya tidak akan bikin tenang. Tatangga urang teh Pak punten anu sok nyarian dosa gitu nya, nu sok sangeunahna hidupna. Punten walaupun cek urang loba hartana nu da aslina mah teu tenang manehna teh Pak. Teu tenang punten. Teu tenang. Wah, tidak ada satupun dosa yang membuat orang tenang, enggak ada. Makanya hanya orang-orang yang segera taubat kalau dia melakukan kesalahan dia lah yang tenang. Sok Bapak lamun ngarasa bikin dosa ke Allah, terus tiba-tiba Bapak bangun malam, kemudian Bapak ya Rob, ampuni dosa saya. Apa yang akan terasa oleh Bapak?
ketenangan. Papa baeud jeung istri, baeud teu tenang pan baeud teh Pak. Diuk deukeutnya. Tapi tiba-tiba kapikiran ku bapak teh, kumaha lamun urang maot, istri can saling memaafkan. Tuntunna kumaha? Maafin. Ya, saling memaafkan. Cek, apa yang terasa? Tenang. So, artis sabar itu apa? Menahan. Ya, sabar itu menahan. Ingat ya, sabar itu bukan berarti cicing. Tampiling, cicing we, apa cicing we? Sabar. Lawan, Pak Ariwani mah. Jadi sabar itu menahan. Menahan apa? Menahan diri kita dari sesuatu